Selamat datang di video pertama kita pada seri tutorial Android Programming. Pada tutorial ini kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan perangkat komputer kita dengan melakukan instalasi environment untuk melakukan pemrograman Android. Kita akan berkenalan dengan Android Studio dan membahas tentang instalasi standar development kit yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi Android kita. Kita juga akan membuat satu project sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, dan kita juga akan mencoba untuk membangun project kita itu dan menjalankannya pada Android. Oke, jadi jadi pada tutorial ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan Android Studio. Jadi kalau misalnya Anda belum menggunakan Android Studio, bisa di-download dulu di alamat resminya, ya bisa di Google aja Android Studio. Nanti akan tampilan paling atasnya akan muncul adalah halaman ini, ya. Download Android Studio silahkan. Dan kalau sudah kalian jalankan, nanti akan ketemu tampilan awalnya seperti ini ya. Ini kebetulan saya udah pernah bikin project. Kalau belum bikin project, nanti biasanya ada welcome window gitu ya, yang kita bisa buat project baru gitu ya. Ini kebetulan saya udah pernah buat, jadi dia tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya belum sampai di sini, new project aja langsung ya. Nah, tampilannya sangat sederhana sekali ya, yang mungkin kita akan pelajari apa yang sebenarnya ada banyak sekali menu di sini ya. Yang mungkin kita perlu tahu itu adalah ini editornya ya. Ini halaman utama editornya. Dia terdiri atas beberapa tab ya, tergantung dari apa yang mau kita ubah. Biasanya itu kita hanya bermain-main di dua jenis tab aja. Yang pertama adalah untuk kodenya ya, untuk engine-nya. Ini menggunakan .kt ya, main activity.kt, Kotlin. Ya, ini activity main.xml untuk desainnya. Ya, editornya. Ini adalah explorernya ya. Ini kita dalam project mode ya, untuk project explorernya dan dalam tampilan Android ya. View mode-nya itu ada project. Ini dia akan tampilan projectnya sesuai dengan projectnya ya. Kemudian ada project file sesuai dengan nama-nama file yang ada di project itu ya. Jadi ini sama persis dengan yang kita lihat di Explorer kita, file Explorer ya. Dan ini adalah Android-nya, ini per aplikasi kayaknya gitu ya. Oke, lalu di bawah ini ada beberapa menu juga. Mungkin yang sangat sering saya pakai itu adalah ini Locket ya. Jadi Locket ini nanti yang akan menampilkan output dari program saya. Oke, nanti dia akan tampil di sini. Di sebelah sini juga ada beberapa menu yang bisa kita pakai. Nanti kita akan edit aja dulu. Tapi kurang lebih dapat idenya lah ya. Kalau mau kita di atas ada toolbar nih, di sebelah kanan atas ada toolbar ya. Kalau kita mau jalankan di sini. Oke, kita coba mulai buat project baru dulu ya, supaya lebih mudah untuk mengikuti tutorialnya. Kita mulai dari buat project yang sederhana saja ya. Kita buat nih project empty activity. Oke, terus untuk projectnya saya bikin kayaknya ini yang udah keempat sih ya, fourth application ya. Dia ini nama projectnya. Kalau misalnya saya tulis my first application, udah ada sebenarnya namanya first application, jadi nanti nggak bisa dia marah gitu. Oh, bukan my first apa ya, Kotlin kalau nggak salah ya, Kotlin enggak ya. Ini adalah my fourth application aja lah ya. Saya takut nanti namanya ketimpa gitu. Language-nya saya bikin Kotlin, minimum SDK-nya karena handphone saya masih Oreo, jadi saya pakai aja 8,0. Ini nggak masalah, nanti bisa kita ubah ya. Oke, ini dia bilang ada warning, project location should not contain white space as this can cause problem with indicators. Dia bilang masalahnya ini nih, ada spasi di folder saya ya. Tapi sejauh ini saya belum pernah ketemu masalah yang menggunakan spasi ini ya. Kemungkinan nanti kalau kita bermain-main dengan NDK mungkin ada masalah. NDK itu Native Development Kit ya, dia pakai native-nya itu adalah C++ ya kalau nggak salah. Jadi kita nggak akan bermain-main di sana. Mudah-mudahan ke depannya nanti nggak ada masalah.
Oke, saya bikin finish. Dia akan mulai project baru saya. Oke, ini adalah project Android yang paling sederhana ya. Jadi biasanya itu paling pertama ketika kita mulai project baru dia akan coba build Gradle-nya ya. Ya, apa itu Gradle? Gradle itu adalah build automation namanya ya. Jadi ketika kita ingin membangun satu aplikasi, biasanya itu kita tidak hanya mengcompile kodenya aja, tapi mungkin kita perlu pindahkan file ini ke file itu, bungkus file ini dengan file itu, compile dengan menggunakan ini, compile dengan menggunakan itu, XML-nya diubah menjadi ini gitu ya. Jadi ada beberapa uh, ada beberapa aturan atau ada beberapa perintah yang harus dijalankan. Ya, itu namanya build automation. Kalau build automation selain Gradle yang cukup sering dipakai juga Maven ya. Sebelum pakai Gradle, di Android Studio-nya itu pakai Maven. Dulu masih pakai Eclipse ya. Kalau untuk pemrograman Java yang paling sederhana itu pakai Ant ya, ANT semut gitu ya. Jadi ada kalau untuk C++ yang terkenal itu CMake ya, CMake sama satu lagi apa ya lupa saya ya. Jadi itu adalah namanya build automation gitu ya. Jadi pastikan dulu dia udah selesai dan tidak ada masalah ya, dan mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau misalnya Gradle-nya udah selesai membangun itunya, mempersiapkan projectnya, baru tombol play-nya ini hidup. Tadi kalau misalnya tadi saya lupa kasih lihat ya. Jadi sewaktu Gradle-nya ini nge-build, kita nggak bisa tekan run-nya nih. Oke, nah ini adalah project kita. Tadi kita bilang main requirement-nya 29 itu bisa kita 28 ya. Itu bisa kita lihat di Gradle script-nya ini ya. Jadi kalau saya buka Gradle script, build Gradle, min SDK-nya 26, sorry, min SDK-nya 26. Nah, yang perlu hati-hati juga, nih compile SDK sama natarir SDK-nya. Ya, ini kayaknya 33 ini yang paling tinggi nih ya SDK-nya. Ini harus hati-hati karena ini bisa menyebabkan error ya. Sebentar. Nah, jadi sebelumnya ini saya punya sedikit kendala ya dalam nge-build aplikasinya dan masalahnya itu adalah di target SDK-nya saya set 30 gitu. Itu jadi kendala gitu. Jadi nggak bisa dijalankan ya. Ini saya rasa nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan SDK-nya, pastikan kalau SDK-nya itu sudah terinstall. Caranya gimana? Klik di tools ya, di atas sini ada tools. Ya, kemudian ada SDK Manager. Jadi saya sudah install dari 33 versi yang terakhir sampai 60 Marshmallow ya. 23. Sementara yang punya saya itu 26. Saya belum upgrade. Next tomorrow terus ya. Remind me tomorrow terus ya. Saya harusnya sudah bisa upgrade ke 10 kayaknya di telepon seluler saya. Saya pakai Samsung ya. Jadi lumayan aktif mereka walaupun handphonenya udah lama masih tetap update ke seri Android yang terbaru. Enggak 10, 12 kayaknya. Dia bisa sampai 12. Ya. Tapi kalau saran saya install aja sampai 23 karena kalau kita lihat tadi statistiknya ya, 60 itu udah 100% ya. Kalau di 80 dia masih 88% pengguna Android yang sampai 80 gitu. Jadi ada 12% lagi di antara ini, 60, 70 sama 711. Oke, jadi pastikan sudah terinstall. Ini handphone saya di Oreo, saya install sampai atas semua ya. Tergantung dari kemampuan tempat penyimpanan kalian. Yang penting juga yang harus diinstal adalah di SDK Tools-nya ini ya. Nah ini ini ada beberapa update ya. Nanti mungkin saya update lah ya. Yang paling penting itu adalah Google USB driver. Ini beberapa handphone bisa support langsung plug and play, langsung ke detect sama si Google-nya ya. Supaya bisa seperti itu pakai Google USB driver. Kemudian yang penting juga adalah ini Intel x86 Emulator Accelerator ya. Kalau misalnya pakai laptop berbasis Intel itu harus diinstal. Kenapa? Karena arsitektur telepon seluler ya smartphone dengan arsitektur PC itu beda gitu. Jadi ketika kita membangun aplikasi
untuk mobile ya, dia dibangun untuk arsitektur CPU-nya si smartphone. Dan itu bukan Intel gitu ya. Kalau misalnya kita balik ke sejarah itu ada RISC ya, Reduced Instruction Set. C-nya apa ya lupa. Sama CIS ya, Complex Instruction Set. Comment ya. Comment atau apa gitu. Ya. Jadi ya itulah sejarahnya yang mengarah ke sana, walaupun akhirnya makin lama makin dekat, tapi intinya bahwa dua-dua arsitektur itu beda. Ya, Android emulator juga bisa. Ini buat AMD nggak perlu ya. Android emulator diinstal, nanti saya butuh update ini ya, tapi nanti aja setelah tutorial ini saya akan update supaya nggak terlalu lama. Itu aja ya, karena saya nggak melakukan perubahan, apply-nya nggak hidup, saya tekan OK aja. Oke. Nah, itu untuk SDK-nya. Nah, yang kedua yang penting juga diperhatikan itu adalah untuk AVD Manager. AVD itu kepanjangannya adalah Android Virtual Device. Ya, itu adalah untuk emulatornya. Jadi kalau kita mau menjalankan aplikasi kita di komputer, jadi ada emulator yang mengemulate sebuah smartphone lah gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat varian-varian handphone yang ada di sini. Jadi ini saya sudah buat Pixel 5 API 30 segini. Pixel 5 API 30 segini. Karena saya tadi compile SDK-nya 33 ya, jadi saya create aja yang baru yang 33. Mungkin resolusinya nggak usah besar-besar kali lah ya, karena saya nggak perlu. Karena semakin lama semakin besar semakin berat dia. Kayaknya nggak ada yang Samsung ya, Galaxy Nexus. Oke lah, Pixel 5 lah mungkin ya. Pixel 5, next. Kemudian, oh ini API levelnya masih itu ya, masih Pixel XL, coba lihat. 30. Oke. Kayaknya apa yang terbaru ya? Kalau dari resolusinya kayaknya ini yang paling baru ya. Coba saya refresh dulu ya. Phone. Nggak ada kayaknya. Bisa sih saya bikin new hardware profile, tapi nggak usah deh kayaknya. Udah Pixel 5 aja ya. Pixel 5, next saya bikin 30. Nih sampai ke bawahnya nggak ada, emulatornya belum saya buat. Ya, saya next. Ya, ini udah yang ketiga kalinya saya buat, jadi nggak apa-apa lah. Nggak usah lah saya buat lagi ya. Tidak muncul ya di sini. Oke, cancel. Baru coba kita jalankan programnya. Oke, dia akan mulai Android emulatornya. Ini adalah emulator bawaannya si Android. Ada emulator yang lebih cepat lagi kalau misalnya mau pakai, tapi berbayar ya setahu saya ya. Oke, tidak ada error dan muncullah aplikasi kita yang tidak menampilkan apa-apa kecuali Hello World ya. Oke, jadi ini aplikasi kita sudah dijalankan di sini, sudah berhasil ya, My Ford application ya. Sekarang kita lihat codingannya. Nah, ketika kita buat project baru, akan ada dua file yang paling yang pertama kali dikasih oleh si Android Studio-nya ya, yang sudah template lah gitu ya, ketika kita bikin empty activity. Yang pertama adalah main.activity.kt untuk Kotlin-nya, yang kedua adalah activity main.xml. Ya, ini adalah untuk engine ya, kodenya, dan ini adalah untuk desainnya gitu ya. Kalau kita mau berhubungan dengan logic, kita letakkan di sini. Kalau kita mau berhubungan dengan desain, kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini kenapa ada putih, kenapa ada biru? Ya, biru ini untuk blueprint. Ya. Jadi, kalau misalnya kita masukkan widget ya, ini namanya widget ya. Kita masukkanlah widget-widgetnya di sini. Ya, view lah ya, view ya. Kita masukkan view-view di sini berupa tombol, berupa teks ya. Dia akan muncul di sini, akan muncul di sini juga. Tapi ada saatnya teksnya itu kita hidden kan. Misalnya inilah saya bikin teks baru ya. Saya bikin teks baru di sini. Text view ya. Text view saya letakkan di sini. Ya. Nah, misalnya kita set oh ya, ini propertinya ya, ini atributnya declare. Oh, ini all atributnya. Ya, misalnya saya hide dulu lah dia. Coba sebentar.
Yang penting-penting kita lihat dulu ya. ID-nya penting ya. ID, padding, layout margin, teksnya ini apa gitu ya. Teksnya masih text view, saya bikin di sini misalnya hello world, hello world, hello again gitu ya. Nah, dia langsung berubah di sini. Ya, ini kita center aja supaya bagus gitu ya. Mungkin visibility-nya nih ya. Misalnya visibility-nya kita bikin false nih ya kalau nggak salah ya. Oh, bukan false kayaknya. Coba ya, jangan all attribute coba. Declare attribute. Oh ya, declare attribute ID. Oh ya, visibility ini perlu juga ini. Coba sebentar. Oke, jadi salah ya saya tadi, bukan true atau false deh. Rupanya nilainya itu invisible sama visible gitu. Jadi kalau misalnya kita set sini invisible, ya dia nggak kelihatan. Nah tapi di blueprint dia kelihatan ya. Kenapa? Karena blueprint tuh desain. Jadi ada saatnya kan ketika kita mau membuat sebuah aplikasi, kalau misalnya menunya segini, kalau misalnya pilihannya ini, menu yang ini hilang. Kalau misalnya pilihannya ini, menu yang ini muncul gitu. Jadi kita bisa bermain-main situ, tapi di blueprint tetap kelihatan gitu ya, walaupun kita di sini nggak kelihatan ya. Ini saya hapus saja supaya balik lagi. Nah, tapi karena saya jarang pakai ini, jadi mendingan saya ubah aja lah ya. Di sini, di atas di sini, design surface-nya. Ada design blueprint, design dan blueprint ya. Colorblind mode saya rasa nggak perlu untuk saya karena saya nggak colorblind. Jadi saya hidupkan desainnya aja gitu ya, supaya lebih rapi lah. Di sini bisa saya besarin juga. Oke. Kita balik ke Kotlin-nya. Ini adalah Kotlin-nya. Jadi ketika pertama kali dibuat project-nya, dia akan membuat satu kelas namanya main activity. Activity itu untuk sekarang asumsikan aja adalah satu activity itu adalah satu layar ya, satu halaman pada aplikasi kita. Jadi kalau kita pindah halaman, pindah activity lagi, walaupun itu sebenarnya kurang akurat juga ya. Ini artinya dia adalah turunan dari app compare activity ya. Jadi main activity kita ini adalah turunan dari app compare activity, di mana app compare activity itu adalah activity defaultnya si Android. Kita nggak akan terlalu jauh ke sana, ini sudah masalah object oriented programming. Tapi kita perlu tahu bahwa main activity itu adalah subkelas sebuah kelas di atasnya. Jadi ada beberapa variabel, ada beberapa metode yang memang sudah dimiliki oleh main activity itu, walaupun kita belum define di sini. Contohnya apa? Metode, functionnya, funnya function ya, atau fungsi sama dengan metode ya. On create. Ya, kenapa saya tahu si app compare activity ini punya on create? Karena di depan dari keyword functionnya dia ada tulisan override. Override atau ambil alih. Artinya, kenapa ada override di sini? Berarti dia akan mengoverride fungsi on create yang ada di atasnya. Gitu superclassnya ini ya. Si app compare activity ini atau mungkin superclassnya lagi pasti punya fungsi method on create. Oke, parameternya adalah sebuah bundle. Nanti kita akan melihat bagi apa itu save in state ini, karena Kotlin ini sangat berhubungan dengan state ya, banyak berhubungan dengan state ya. Dia akan panggil di atasnya jadi super.onCreate save in state. Dia akan panggil onCreate yang berada di atasnya. Baru set content view, layout, activity main. Ini adalah layout activity main yang ini. Ya, jadi R ini adalah satu kelas, bukan satu kelas lah ya, satu file yang memuat semua key-key yang ada di sini. Ya, posisinya kalau saya nggak salah itu ada di mana ya? Bisa dilihat sih itu sebenarnya. Ya, R itu apa aja isinya, tapi saya lupa. Nanti kita akan cari lah di mana isinya. Ya. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil menjalankan programnya. Sekarang kita mau ubah dulu ya programnya. Tapi kita akan ubah secara programmatically. Tadi kalau misalnya saya sudah tambahkan teks di sini dan saya ubah teksnya,
gimana caranya supaya saya ubah teksnya di sini ya. Jadi kita hubungkan antara si engine-nya Kotlin dengan si interface-nya, si XML-nya ya. Jadi yang pertama kali kita buat, kita harus define dulu sebuah variabel text view. Oh sebentar, ini bukan Java ya, tapi nggak apa, saya coba tv1 lah ya. Text tv1 gitu. Sebentar ya, ini kayaknya perlu diimport. Oh sorry, kenapa dia marah nih? Oke sebentar. Oke, maaf, saya harus refresh lagi tadi. Masih terbiasa Java ya. Jadi salah ya. Ini kita pakai Kotlin nih. Kotlin. Ini pertama kalinya saya akan coding Java ya. Sebenarnya sebelumnya Kotlin ya. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah sih, tapi saya lebih prefer Java sebenarnya. Tapi karena kita sepakat pakai Kotlin, saya rasa lebih eh, agak lebih praktis kalau memang kita pakai Kotlin untuk kedepannya gitu. Ya. Jadi bukan gini cara membuat variabel di Kotlin. Kita bikin dulu file. Misalnya nama variabelnya adalah text view ya. Saya bikin tv1. Tipenya adalah dia sebuah text view. Oke. Untuk pertama kali dia akan marah karena kita belum import text view-nya. Ya. Oke. Ini juga dia akan marah kenapa kita nggak ada inisialisasinya, jadi nilainya nggak ada gitu ya. Keywordnya itu sebentar, keywordnya itu late init ya, late init choose to var. Oke ya, dia nggak bisa value ya. Kalau value, kalau var baru variabel. Apa ini late init? Ini cuman sekedar bawaan dari Java aja metodenya mungkin ya. Kenapa? Karena saya belum bisa. Kan sebenarnya kan kita mau, apa yang mau saya lakukan di sini kan saya sebenarnya mau membuat sebuah variabel text view ya bernama tv1 ya. Variabel text view ini nanti akan saya hubungkan dengan si text view yang ini. Caranya gimana? Ya, ini bisa kita panggil nih. Cara manggilnya r.id. Nama variabel ini. Apa nama variabel ini? ID-nya ada di sini, text view. Ya. Jadi misalnya saya mau ubah lah jadi tv1 gitu ya supaya sama aja. Oke. Refactor, oke. Nah, jadi sekarang saya punya variabel tv1 di sini ya di desainnya dan saya mau panggil di sini. Ya. Caranya itu adalah dengan menggunakan dengan menggunakan perintah find view by id r.id.tv1 gitu. Nah, tapi kalau saya kode seperti ini ya, ini bisa saya nggak pakai late init ya. Kalau saya bikin seperti ini nanti akan terjadi error. Kenapa error? Karena saya sudah minta variabel, sudah minta view tv1-nya yang ada di activity main.xml ini, tapi saya belum create programnya gitu. Ya, jadi nanti waktu saya panggil ini dia nggak akan mengembalikan apa-apa, dia bukan error aja gitu. Null, nggak ada ini. Karena belum saya create. Ya, jadi saya nggak bisa inisialisasi di sini, saya cuma bisa inisialisasi di bawah ini. Ya, jadi saya harus panggil di sini dia. Ya, tv1 sama dengan, saya pindahkan tadi. Oh, kenapa jadi ini dia? Nggak usah. Sama dengan ini 2 kali. Oke, bisa. Tapi di sini jadi marah dia, nggak bisa kita bikin variabel nggak ada nggak ada nilainya gitu. Jadi kita perintahkan, kita bilang sama dia kalau saya tidak mau menginisialisasi variabel itu. Oke. Nah, jadi saya bikin variabelnya, belum saya inisialisasi nilainya, saya masukkan variabel tv1 yang sudah ada di sini ya. Kemudian saya mau ubah teksnya. Cara mengubah teksnya gimana? tv1 dot text sama dengan apa teksnya? Saya bikin halo dunia. Oke, saya jalankan. Ini adalah loketnya. Oh ya, jangan lupa dibuka loketnya ya kalau mau lihat codingannya. Sebenarnya ini saya lebih suka ya, loketnya ini ada di samping sini. Jadi saya pindahin aja nih ya, saya drag ke samping sini. Ya.
Memang lebih susah bacanya ya, karena pasti semakin panjang. Tapi saya kan nggak perlu ini semua ya. Jadi biasanya saya batasin aja dari verbose menjadi error ya. Jadi saya nanti kan kode saya kan semakin jauh ke bawah ya. Kode kita semakin jauh ke bawah. Jadi scrollnya nggak terlalu sering-sering. Sementara loket ini kan jarangnya kita keluarkan. Cuman kalau itu aja kan. Jadi kayaknya nggak efisien kalau dia selalu muncul di bawah. Jadi saya biarin aja di sini. Oke, nah ini dia halo dunia sudah muncul ya. Oke, tapi kenapa dia di sini sementara di desainnya itu kita letaknya di tengah gitu. Karena constraint layout ini namanya constraint layout ya. Dia akan meletakkan elemen sesuai dengan constraint-nya. Constraint-nya itu apa? Di atasnya berapa, samping kiri berapa, samping kanan berapa, di bawahnya berapa gitu. Ya. Jadi semua variabel seperti ini, variabel hello world ini, dia udah ada constraint-nya ke atas sini, ke samping kiri, samping kanan, ke bawah. Ini yang kayak garis-garis zigzag ini. Ya, sementara ini belum ada constraint-nya. Ya. Karena belum ada, dia akan geser nih ke atas sana. Gimana cara bikin constraint-nya? Kita tambahin aja seperti ini. Tekannya ya, tekannya tambah sampai sini, tambah atas, tambah ini, tambah ke bawah. Nanti dia akan ke bawahnya ini constraint-nya ke elemen yang ada di bawahnya. Nah, yang ini yang perlu hati-hati nih. Constraint-nya kan dia ke itu ya. Kalau misalnya saya hapus, kemudian constraint-nya saya tambah. Nah, dia tambah ke hello world again itu dia constraint-nya. Jadi dia relatif juga terhadap si hello world-nya itu. Tapi saya nggak bisa geser ke atas ya. Oke lah. Mungkin nih bisa saya kurangin sedikit karena dia udah batas ke atas ya. Ya seperti itulah. Nanti kita bermain-main dengan constraint. Saya sangat tidak suka sih pakai constraint sebenarnya. Constraint layout karena nggak bisa dikontrol. Nanti kita akan belajar waktu belajar user interface, kita akan bermain-main dengan layout yang lain ya. Terutama linear layout ini. Oke, kalau kita jalankan dia ini tekan run app ya, hasilnya akan berbeda. Ya oke, kita minat dulu prosesnya. Oke, loketnya belum menunjukkan error apa-apa. Nah, ini dia seperti ini. Oke. Nah, sudah berhasil. Jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Kita sudah berkenalan dengan Android Studio. Kita sudah belajar cara menginstal SDK. Sudah belajar cara menjalankan program kita untuk pertama kali. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana menghubungkan variabel yang ada di sini dengan variabel yang pada di Kotlin. Untuk tutorial berikutnya kita akan membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi dengan menggunakan main activity dan desain ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.